Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai project based learning yang telah saya dan tim kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selvia Anastasia dengan NIM 42423010001. Project ini membahas mengenai penerapan sistem deteksi kecacatan pada jalur PCB. Fokus utama dari proyek ini adalah bagaimana proses inspeksi PCB yang biasanya dilakukan secara manual dapat digantikan dengan sistem otomatis berbasis kamera dan machine learning. Melalui proyek ini, kami ingin menunjukkan bagaimana teknologi computer vision dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis cacat PCB secara real-time sehingga proses inspeksi menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih konsisten. Proyek ini dikerjakan oleh satu tim yang terdiri dari 3 orang. Setiap anggota tim memiliki peran masing-masing dalam pengembangan sistem, mulai dari desain PCB, proses training model, hingga pembuatan antarmuka atau GUI. Dalam video ini, saya akan menjelaskan alur secara keseluruhan, mulai dari latar belakang, proses pengembangan, sampai hasil dan kesimpulan. Latar belakang dari proyek ini adalah proses inspeksi PCB yang pada umumnya masih dilakukan secara manual oleh manusia. Metode manual ini memiliki beberapa kelemahan, seperti membutuhkan waktu yang relatif lama, hasil pengecekan yang tidak selalu konsisten, serta berpotensi terjadi kesalahan akibat faktor kelelahan atau subjektif manusia. Jika cacat pada PCB tidak terdeteksi sejak awal, hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas dan kendalaan rangkaian elektronika. Oleh karena itu, kami mengusulkan sistem deteksi otomatis berbasis kamera dan algoritma YOLO V12 yang mampu melakukan deteksi cacat secara real-time dengan tingkat akurasi yang baik. Kemudian, pada slide ini ditampilkan timeline atau alur pengerjaan proyek. Proyek ini dikerjakan secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari studi literatur untuk memahami permasalahan dan solusi yang sudah ada, kemudian dilanjutkan dengan tahap desain PCB, penyusunan dan pengolahan datasheet, training dan validasi model, pengembangan GUI, hingga pengujian sistem secara real-time dan penyusunan dokumentasi akhir. Kemudian, pada tahap pengembangan sistem, pada tahapan pengembangan sistem, langkah pertama yang dilakukan adalah analisis kebutuhan sistem. Di tahap ini, kami menentukan jenis cacat PCB yang ingin dideteksi, serta kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya, kami memilih algoritma YOLO V12 karena algoritma ini dikenal memiliki kecepatan dan performa yang baik untuk deteksi objek secara real-time. Setelah itu, dilakukan penyusunan datasheet, pre-processing data seperti resize dan argumentasi, kemudian training model hingga diperoleh performa yang optimal. Model yang telah dilatih kemudian diintegritaskan dengan kamera dan GUI untuk membentuk sistem yang utuh. Selain pengembangan sistem deteksi, kami juga melakukan tahapan desain PCB sebagai objek pengujian. Proses ini dimulai dari perancangan jalur PCB yang merepresentasikan kondisi nyata di industri. Kemudian menentukan beberapa jenis cacat yang akan diaplikasikan, seperti jalur putus, jalur short, missing hole, mouse bait, spur, dan spurious copper. Setelah desain selesai dan divalidasi, file diekspor ke format Gerber dan dicetak menjadi PCB fisik yang digunakan dalam proses pengujian sistem. Kemudian,
Diagram alir ini menjelaskan alur kerja sistem secara keseluruhan. Proses dimulai dari kamera yang menangkap citra PCB secara real-time. Citra tersebut kemudian diproses oleh model YOLO V12 untuk mendeteksi dan mengklasifikasi jenis cacat yang ada. Hasil deteksi ditampilkan pada GUI dalam bentuk bounding box, label cacat, serta informasi kondisi PCB, sehingga pengguna dapat langsung mengetahui hasil inspeksi. Nah, selama pengerjaan proyek, kami menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah keterlambatan sampel PCB yang menghambat proses pengujian real-time. Hal ini disebabkan oleh waktu produksi PCB yang cukup lama dan keterbatasan vendor. Selain itu, proses training model juga sempat terhambat karena keterbatasan perangkat. Solusi yang kami lakukan adalah melakukan follow-up secara rutin, menggunakan sampel digital sementara, serta mengatur jadwal penggunaan perangkat. Kendala lainnya adalah kualitas PCB yang tidak selalu konsisten serta kondisi pencahayaan yang berubah-ubah saat pengujian. Hal ini menyebabkan hasil deteksi menjadi kurang stabil. Untuk mengatasinya, kami menambah variasi dataset agar model lebih robust, mengatur pencahayaan agar lebih stabil, serta memperbaiki posisi dan jarak kamera saat pengujian. Kemudian, pada bagian GUI, awalnya sistem hanya menampilkan hasil deteksi berupa bounding box tanpa indikator kualitas PCB. Kemudian sistem dikembangkan dengan menambahkan indikator accept dan reject serta fitur perhitung jumlah cacat secara otomatis. Dengan fitur ini, pengguna dapat dengan mudah mengetahui apakah PCB masih layak digunakan atau tidak. Kemudian di slide 11 ini menunjukkan update dari rencana proyek yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan hasil yang ditampilkan, seluruh tahapan proyek mulai dari perencanaan hingga pengujian berhasil diselesaikan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Sebagai kesimpulan, sistem deteksi kecacatan jalur PCB berbasis YOLO V12 ini mampu melakukan inspeksi secara real-time dengan hasil yang cukup akurat dan konsisten. Sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi proses inspeksi PCB dan mengurangi ketergantungan pada metode manual. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.